Putri konglomerat tiba di desa dengan Mikrolet butut. Namun, dia menemukan bahwa rumah ibu mertuanya menggunakan Rolls-Royce sebagai tempat menjemur. Di atasnya penuh sesak dengan ikan kering. Dan makanan sehari-hari di rumahnya selalu terdiri dari kepiting raja impor dan telur ikan laut dalam. Dia awalnya mengira suami barunya yang belum pernah ditemuinya akan menjadi penjual ikan yang kotor. Namun, ternyata dia adalah pemuda yang tampan dan gagah. Begitu bertemu, pemuda itu langsung mengeluarkan hadiah pertemuan pertama yang sudah disiapkan untuk gadis itu. Namun, setelah melihat kemasan yang kotor, gadis itu merasa ada rasa permusuhan di dalam hatinya. Tapi, dia mengingat bahwa orang lain memiliki niat baik. Jadi, dia memberitahu dirinya sendiri untuk tersenyum dan menerima apapun yang ada di dalamnya. Namun, ketika dibuka, dia menemukan bahwa di dalamnya terdapat tumpukan gelang emas. Melihat ekspresi terkejut gadis itu, ibu mertuanya bahkan mengira dia tidak menyukai hadiah yang begitu norak. Jadi, dia langsung menyalahkan putranya karena tidak mau mengeluarkan uang. Menghadiahkan barang rongsokan begini, tidak heran orang lain tidak menyukainya. Pemuda itu segera mengeluarkan hadiah yang tidak begitu norak untuk gadis itu. Gadis itu membukanya dan hampir tersilau oleh kilauannya. Ternyata di dalamnya penuh sesak dengan satu kotak berlian. Gadis itu langsung mulai meragukan hidupnya. Bukankah sudah disepakati bahwa yang akan dinikahi adalah seorang penjual ikan dari desa? Kenapa perbedaannya begitu besar dari yang dibayangkan? Ternyata yang seharusnya menikah dengan keluarga Gu di desa adalah adik perempuan gadis itu. Karena keluarga Gu ini pernah berbuat baik kepada kakek gadis itu. Untuk membalas budi, maka dijadwalkan perjodohan sejak kecil. Namun, begitu adik perempuan yang licik ini mendengar bahwa pasangannya adalah seorang penjual ikan dari desa, dia langsung tidak mau. Maka dia memohon kepada kakek agar kakak perempuannya yang pemarah menggantikan dirinya untuk menikah di desa. Sementara itu, dia berhasil menikah ke dalam keluarga konglomerat. Gadis itu baru saja bingung menjadi menantu keluarga Gu. Tanpa disadari, identitas pemuda itu tidaklah sederhana. Usahanya hanyalah bagian terkecil dari dirinya. Bagian itu adalah peternakan ayam kami. Bagian itu adalah peternakan babi. Bagian ini adalah kolam ikan. Tunggu, Hamada lagi. Semuanya adalah tempat budidaya dari area yang cocok untuk budidaya. Sudah disewa oleh keluarga Gu kami. Setelah itu, pemuda itu mengeluarkan 2 kartu bank dan memberikannya kepada gadis itu. Memintanya untuk membawa beberapa ratus juta sebagai uang saku. Jika tidak cukup, katakan lagi padanya. Beberapa ratus juta sebagai uang saku. Tidak menyangka gadis itu menjalani kehidupan konglomerat yang tak terduga di desa. Sebaliknya, yang menikah bersamanya, adik perempuan yang dulu berjuang keras untuk masuk ke dalam keluarga konglomerat, namun setiap hari menjadi pelayan bagi ibu mertuanya. Seringkali juga harus menerima pukulan dan makian. Pada hari itu, gadis itu seperti biasa mengantar makanan. Namun, dia dipanggil oleh pemuda itu untuk menghadiri acara minuman mewah di asosiasi Wanhua. Namun, baru saja masuk, dia bertemu dengan adik perempuannya yang menikah dengan konglomerat. Melihat penampilan gadis itu, adik perempuan yang licik langsung mengejeknya. Apa yang kamu lakukan di sini, pengantar makanan yang bau? Sambil berbicara, dia merebut sampahnya dari tangan gadis itu dan menyiramkannya ke wajahnya. Untuk mencari alasan mengusir gadis itu, adik perempuan yang licik menuduh kakaknya hanya bisa melakukan hal-hal kecil yang curang. Nanti jika ada barang berharga yang hilang, takutnya akan membuat marah ketua asosiasi Wanhua. Suami konglomerat adik perempuan itu mendengar, segera memerintahkan orang untuk menahan gadis itu dan memeriksa tubuhnya. Ternyata, adik perempuan yang licik langsung melihat gelang emas seberat setengah kilogram di tangan gadis itu. Katanya ini adalah barang yang dia curi di lokasi. Gadis menjelaskan bahwa ini adalah hadiah pertemuan pertama dari suaminya. Tapi adik perempuan sama sekali tidak percaya. Dia bahkan mengejeknya, seorang penjual ikan, bagaimana bisa membeli barang semahal ini? Ternyata dia menarik sahabatnya dengan kalung berlian yang jauh lebih mahal. Kalung itu jatuh dari tubuh gadis itu. Adik perempuan langsung mengenali. Ini adalah kalung pakaian malaikat yang hanya ada satu di dunia. Nilainya lebih dari 50 juta. Penonton di lokasi semakin yakin. Gadis itu adalah seorang pencuri yang menyusup untuk mencuri barang. Kalian ingin melakukan apa?